Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 2? Alhamdulillah, tetap semangat ya, meskipun belajarnya masih dari rumah saja. Kembali pagi ini, anak-anak ibu kelas 2 di semester 1 belajar pendidikan agama Islam dan masih melanjutkan pelajaran yang pertama pekan lalu, yaitu adab bergaul. Baiklah anak-anakku, sebelum kita melanjutkan, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pekan lalu, anak-anak ibu sudah belajar tentang adab bergaul. Apa saja adab yang harus kita jaga dalam pergaulan? 1. Menjaga lisan. 2. Dilarang berprasangka buruk. 3. Dilarang berbuat hasad. Nah, pada pembelajaran kali ini akan kita lanjutkan adab bergaul yang harus kita lakukan agar pergaulan kita berjalan dengan baik, yaitu yang keempat, penyayang dan pemaaf. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita memiliki sifat kasih sayang dan menjauhi perangai yang buruk, yaitu sifat saling membenci di antara kita sesama muslim. Allah mensifati Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dengan memiliki sifat rahmah, yaitu kasih sayang. Nah, keutamaan sifat penyayang itu adalah 1, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah juga punya sifat penyayang, Ar-Rahim, ya. Allah punya sifat Maha Penyayang. Allah tidak menyayangi bagi siapa yang tidak punya sifat penyayang. Yang kedua, buat yang mempunyai sifat penyayang, Allah ampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, marilah kita sesama muslim bersifat saling menyayangi dan mengasihi satu sama lainnya. Selanjutnya, sikap pemaaf atau sifat pemaaf. Pemaaf itu adalah sebuah sifat yang terpuji, yang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Pemaaf ini artinya berbesar hati, membebaskan seseorang dari suatu perbuatan keliru yang telah dilakukannya pada kita. Atau boleh dikatakan pemaaf adalah ikhlas terhadap sesuatu perbuatan seseorang yang tidak mengenakan di hati kita. Apa manfaat sifat pemaaf? 1. Mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah, sebab pemaaf merupakan salah satu perilaku terpuji dalam Islam. Yang kedua, hati menjadi lebih tenang dan tentram karena tidak menyimpan kegusaran dan kemarahan. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Yang keempat, selalu dipercaya orang lain. Yang kelima, dijauhkan dari sifat dengki dan dendam yang hanya merusak diri sendiri. Yang seterusnya, terhindar dari permusuhan dan rasa benci yang akan mengancam tali silaturahmi. Selanjutnya, menjadikan seseorang pribadi yang sabar dan tawakal, serta akan mendatangkan kebaikan lainnya pada diri sendiri. Nah, selanjutnya, adab bergaul yang kelima adalah larangan berbuat zolim. Zolim adalah perbuatan merugikan orang lain. Ia merupakan sifat yang sangat tercela. Kita tidak boleh menzalimi orang lain, apalagi menzalimi sesama muslim. Ada 3 macam sifat zalim, ada 3 macam kezaliman. Yang pertama, zalim kepada Allah. Yang kedua, zalim kepada makhluk. Dan yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada Allah itu apa contohnya? Yaitu berbuat syirik, seperti kita menyembah patung, meminta pada kuburan, dan mempercayai jimat-jimat. Itu namanya zalim kepada Allah. Yang kedua, zalim kepada makhluk. Apa itu contohnya?
yaitu menghina sesama manusia, menyiksa binatang, dan merusak lingkungan. Ya, memanggil dengan nama yang jelek, ya, menendang kucing, ya, menyakiti binatang, itu namanya zalim kepada makhluk. Kemudian yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Seperti kita berbuat maksiat kepada Allah, ya, meninggalkan sholat, berbohong, mencuri, dan lain sebagainya. Itu merupakan zalim terhadap diri sendiri, karena perbuatan yang kita lakukan tersebut menimbulkan dosa, ya, menimbulkan dosa yang merugikan diri sendiri. Nah, kemudian yang adab bergaul yang keenam adalah jangan mendendam. Ya, jangan mendendam. Seorang muslim tidak boleh dendam terhadap saudaranya sesama muslim. Ya, selain tidak mengenakan, juga mendendam itu bisa mendatangkan dosa dan memutus tali silaturahim. Pupuklah di dalam hati sifat penyayang dan sifat pemaaf agar tidak menimbulkan penyakit dendam di dalam hati. Bila ada saudara yang menyakiti hati, bila saudara yang menyinggung perasaan, ya, baik dengan perkataan dan perbuatannya, berikanlah maaf kita terhadap salahnya agar bisa menghapus dendam di dalam hati. Adab-adab di atas harus kita jaga dalam pergaulan sehari-hari, baik kepada yang lebih tua maupun yang lebih muda. Kita harus menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi adik yang lebih muda. Ingatlah, setiap kebaikan adalah sedekah dan dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ma'rufin sedekah." Setiap kebaikan itu merupakan sedekah. Sahih riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Baiklah anak-anakku kelas 2, pembelajaran PAI ini bisa Ananda lihat pada buku pendidikan agama Islam yang sebagian Ananda sudah ada yang memilikinya, yaitu pada halaman 3, 4, dan 5. Ya, nah di halaman 5 bisa Ananda lihat yaitu bagian A, adab bergaul dengan yang lebih tua. Ya, bagaimana cara kita bergaul dengan mereka? Ya, bergaul dengan yang lebih tua. 1, mendahului mengucapkan salam kepadanya. Bagaimana salam kita sesama muslim? Salam yang lebih afdal itu adalah Assalamualaikum, ya. Kemudian yang kedua, bersalaman ketika bertemu, berbicaralah dengan yang sopan, jangan menyinggung perasaan. Kemudian bila dinasihati, dengarkanlah nasihat-nasihatnya, selalu berbuat baik kepadanya. Kemudian bersedia membantu semampu kita bila dia membutuhkan pertolongan kita. Ya, itu adab bergaul dengan yang lebih tua. Kemudian bagian B, adab bergaul dengan yang lebih muda. Sedangkan kepada orang yang lebih muda, hendaklah kita menyayangi dan memberikan contoh yang baik kepadanya. Ya, adapun cara bergaul dengan mereka adalah mengucapkan salam, ya, Assalamualaikum, ya, yang lebih lengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasakanlah dalam kehidupan kita. Kemudian ucapan kita harus sopan, ya. Kita mengajarkan kepada adik ucapan yang sopan agar nanti dia bicara dengan kita juga dengan sopan. Kemudian memberikan kasih sayang kepadanya. Berbuatlah sesuai ucapan kita, ya, jangan berbohong, jangan dusta, sebab adik-adik akan meniru perbuatan kita. Kalau kita berbohong, maka adik juga akan berbohong dengan kita. Kemudian berikanlah contoh yang baik, ya, perbuatan dan ucapan yang baik. Kemudian memberikan nasihat yang baik apabila ia berbuat yang salah, menolong apabila ia menemui kesulitan, kemudian bersabar apabila ia keras kemauannya. Demikianlah anak-anakku pembelajaranmu pada hari ini. Tetap semangat belajarnya ya, meskipun masih dari rumah saja. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih yang tak terhingga buat kedua orang tua yang telah mendampingi Nanda dengan ikhlas dan sabar belajar dari rumah.
Dan kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.